Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi bersama saya ya di video kali ini seperti biasa ya teman-teman. Saya mau share peluang usaha ya, peluang usaha di dunia pertingwean ya teman-teman. Nah, banyak juga teman-teman yang komentar atau yang DM juga eh, bertanya ya tentang pertanyaan-pertanyaan seputaran di pertingwean. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti apa, Bang? Nah, yang pertama nih bos. Bos, ada gak usaha yang paling nyaman untuk dijalankan dan mempunyai omset yang besar? Nah, untuk teman-teman ya, ketika ingin memulai usaha ya, itu teman-teman yang harus ditanamkan kalau misalkan kita usaha itu harus ada prosesnya yang harus dilewati ya, intinya kayak gitu ya teman-teman. Nah, makanya setiap yang baru mulai itu biasanya saya menyarankan pakai modal yang enggak terlalu besar ya. Nah, makanya kita menyediakan beberapa paket ya, diantaranya paket usaha dengan modal 500.000 ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko. Jadi sistemnya itu ketika nanti teman-teman mulai itu bisa coba aja dulu dengan modal yang sangat-sangat terjangkau. Jadi nanti masalah kerugiannya itu nggak terlalu besar kalau misal pun misalkan kurang jalan ya, atau misalkan teman-teman terhambat dari masalah promosi dan lain-lain. Dengan modal 500.000 itu fungsinya itu teman-teman itu biar bisa tes pasar dulu, biar tahu produknya dulu seperti apa, terus cek dulu di daerahnya apakah ada peminatnya, terus suka rasa apa. Jadi dengan fungsinya itu dengan 500.000 itu teman-teman cuma tes pasar dulu. Nah, setelah ternyata responnya bagus, terus nanti kan kalau misalkan udah kelihatan nih marketnya ya, si calon konsumen teman-teman itu bakal di sana teman-teman bisa lebih ambil ya paket yang lebih besar, dengan catatan ya kalau misalkan itu kan profitnya, perlu teman-teman ketahui ya, itu profitnya bisa mencapai 100% ya untuk profitnya. Jadi dengan modal 500.000 kalau misalkan produknya habis semua itu bisa jadi 1 juta. Nah, itu profitnya kalau bisa jangan diambil tapi dibelanjakan lagi ya ke barang. Nah, dengan 1 juta bisa jadi 2 juta, dengan 2 juta bisa jadi 4 juta ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya banyak yang menyarankan seperti itu. Bahkan distributor saya juga ada beberapa yang awalnya cuman ambil 2 juta, terus sekarang ambil jadi 4 juta, 6 juta, 10 juta, bahkan sekarang udah join jadi distributor dengan omset yang lumayan besar ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah bisa? Bisa banget karena udah ada juga ya seller-seller yang awalnya seller coba-coba sekarang udah jadi distributor di daerah ya, di daerahnya gitu. Itu bisa banget ya teman-teman. Wah, mantap, mantap. Nah, yang kedua nih bos. Masalah apa yang sering dialami dari bisnis Stingway dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, masalahnya yaitu teman-teman dari pertingwa itu biasanya yang pertama dari knowledge produknya. Jadi kebanyakan yang pemula itu belum tahu produknya. Makanya saya suka sering menjelaskan tentang masalah produknya. Terus yang kedua, biasanya mereka tuh belum bisa mengedukasi gitu kan. Maksudnya mengedukasi gimana, Kang? Jadi ketika konsumen kita itu misalkan teman-teman ada konsumen, itu biasanya yang pertama mereka tuh bingung, terus yang kedua belum bisa ngelinting ya, nanti tugas teman-teman itu yaitu teman-teman bisa mengedukasi, wah dijelaskan, wah ternyata ini benefitnya apa sih sebenarnya untuk konsumen. Misalkan contoh ini yang DB premium yang pabrikan, wah ini bisa menjadi solusi nih produknya. Terus yang kedua rasanya lebih beragam dan lebih enak. Terus yang ketiga dari masalah harga ya, terutama dari harga kalau dibandingin sama yang di warung-warung di konvensional itu lebih murah. Karena dari 1 kilo aja ini kalau misalkan teman-teman linting sendiri itu bisa kurang lebih sekitar bisa jadi 700 batang. Jadi itu kalau itu berapa puluh bungkus ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman itu harus mengedukasi ya, caranya itu seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih caranya teman-teman. Biasanya kendalanya itu di masalah di awal itu belum tahu pengetahuan produknya. Jadi intinya yang paling penting itu teman-teman harus tahu dulu
knowledge produknya, atau intinya harus pelajari dulu produknya. Jadi kayak gitu sih. Wah, mantap mantap. Nah, yang terakhir nih bos, hal yang harus dihindari pembisnis pemula. Nah, untuk yang hal yang harus dihindari yaitu teman-teman, biasanya pembisnis pemula itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan itu di yang paling penting ya teman-teman, yaitu di manage keuangan ya. Jadi cara mengatur keuangan. Nah, yang pemula biasanya mereka tuh mindsetnya itu kita punya bisnis sendiri ya kita bisa ambil uang seenaknya gitu. Kadang-kadang uang usaha sama uang pribadi itu digabung. Nah, itu yang paling bahaya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita usaha sendiri ya kita itu harus bisa pintar-pintar memanage keuangan. Jadi walaupun omsetnya berapapun, mau besar mau kecil, tapi keuangannya rapi, insya Allah itu akan terus bertahan ya teman-teman. Jadi kebanyakan itu sebenarnya dilihat sama saya itu pembisnis pemula itu biasanya si dari keuangan itu dicampur ya. Walaupun misalkan bisnisnya udah besar, mereka tetap masih berpikirnya itu bebas, bisa bebas ambil uang ya gitu kan. Kita kan punya bisnis sendiri, jadi uang juga bisa. Itu harus di yang catatannya itu teman-teman, dari manage keuangan itu harus benar-benar ya, harus benar-benar rapi dan benar-benar harus dipisahkan mana antara keuangan pribadi sama uang usaha. Itu yang paling penting, yang paling fatal biasanya banyak yang dilakukan sama pemula ya teman-teman. Jadi saran saya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang misalkan yang pengen, nanti bisa konsul aja ya dulu. Nanti bisa dijelasin ya tentang masalah paket usahanya, terus tips dan triknya seperti apa gitu kan. Masih banyak lagi ya, nanti teman-teman bisa langsung aja ngobrol langsung. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan bermanfaat, tolong share ke teman-teman yang lain ya, biar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Saya Kamatisna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.